Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nabiyina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita selalu dan tetap kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang kita tahu maupun yang kita tidak mengetahuinya. Yang jelas, kesempatan ini kita telah dipertemukan untuk membahas Asmaul Husna yang kali ini adalah Al-Musawwir, Allah Al-Musawwir. Allah Al-Musawwir tersebut di dalam surah Al-Hasyr ayat 24 yang telah kita baca juga sebelum dua Asmaul Husna sebelum ini, yaitu ketika kita membahas Al-Khaliq, Al-Bari, lalu kali ini Al-Musawwir. Al-Musawwir, khusus untuk Al-Musawwir, Al-Wasid, tafsir Al-Wasid menafsirkan Al-Musawwir ay al-musawwiru lil asya wal murakkibu laha, yakni yang memberi bentuk, memberi rupa dan menyusunnya pada semua makhluknya. Kemudian bagaimana disusunnya? Al-Wasid di dalam tafsir itu dilanjutkan ala hayatin mukhtalifah, dalam keadaan yang berbeda-beda antara satu makhluk dengan makhluk yang lain, wa anwa'in syatta minat taswir, dan rupa serta macam yang berbeda-beda, yang banyak bedanya satu sama lain. Wa huwa at-takhtid wa tashkil. Perbedaan-perbedaan itu juga ditentukan oleh at-takhtid, garis-garis pembatas tertentu atau ukuran-ukuran tertentu, wa tashkil, dan bentuk-bentuk tertentu, syaklah tertentu. Selanjutnya, An-Nabilusi menafsirkan, menyimpulkan dari bacaan-bacaan beliau tentunya, Al-Musawwir itu yang pertama, beliau rumuskan adalah pemberi rupa. Jadi Al-Musawwir itu Asmaul Husna terkait dengan tiga Asmaul Husna yang lain, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Dan ketiganya itu seperti dulu pernah kita bahas terkait dengan soal yang sama, yaitu penciptaan makhluk. Lalu yang terakhir Al-Musawwir itu di dalam penciptaan itu
diberikan rupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rupa yang diberikannya itu nanti pada saatnya akan sesuai dengan arah yang sempurna, yaitu arah dalam kaitannya dengan manfaat dari suatu ciptaan. Karena tak ada ciptaan yang tak berguna. Semua ciptaan mesti ada manfaatnya. Dan manfaat-manfaat itu berbeda-beda. Hanya kita tentu tidak mengetahui semua manfaat yang ada pada ciptaan itu. Tapi dalam perjalanan waktu, makin lama kita makin tahu apa manfaatnya makhluk. Terutama dimulai ketika kita mengenal ekologi, ilmu lingkungan. Gajah misalnya, yang semula dianggap musuh oleh masyarakat yang dekat dengan hutan, yang menjadi tempat gajah tinggal dan makan, kemudian dianggap musuh oleh petani di sekitarnya. Namun dengan ilmu ekologi misalnya, kita menjadi tahu bagaimana makna gajah itu dalam kehidupan. Bahkan cacing, semut, dan seterusnya. Begitulah poin-poin yang telah diberikan oleh An-Nabilusi. Dari dua poin yang terakhir, yaitu soal rupa dan soal manfaat, satu makhluk dapat dikenali dan dapat dibedakan dari yang lain, kata An-Nabilusi. Maka selanjutnya bagaimana kita berakhlak meneladaninya. Ada dua poin dari An-Nabilusi untuk meneladaninya itu. Yang pertama, فَإِذَا صَنَعْتَ شَيْئًا يَنْبَغِي أَنْ تَصْنَعَهُ وِفْقَ صُورَةٍ حَسَنَةٍ. Apabila Anda membuat sesuatu, seyogianya menurut akhlak itu, Anda mesti membuatnya yang sesuai dengan bentuk yang terbaiknya. Ya, terbaik itu sesuatu yang sangat subjektif yang hanya diketahui oleh pembuatnya. Meskipun bisa jadi dalam perjalanan waktu kita akan tahu, oh pembuat ini membuat seperti ini karena bentuk terbaiknya seperti ini. Kemudian yang poin kedua adalah ij'al al-itqan wal jamal fi sun'atik. Jadikanlah kesempurnaan dan keindahan itu, kalau tadi al-hasanah beda dengan al-jamal. Di sini al-jamal artinya keindahan. Kalau hasanah itu kebaikan. Jadikanlah kesempurnaan dan kebaikan di dalam setiap karya Anda. Itulah. Jadi intinya berakhlak meneladani Allah Al-Musawwir adalah menciptakan sesuatu yang terbaik sesuai dengan peruntukannya dan menjadikan sempurna dan indah itu dalam setiap karya kita. Selain itu, ada aidah yang menyatakan begini. Bila kita berkeyakinan bahwa yang sempurna dan terbaik hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang menjadi bagian kita dalam berakhlak meneladaninya adalah berupaya sesuai kemampuan yang ada untuk meraih kesempurnaan dan hal yang terbaik dan terindah itu. Jadi letaknya
menjadi upaya. Ini biasanya disebut dengan this is the orientation to process, not to product. Orientasi kita pada proses, tidak pada produknya. Karena kemampuan kita itu berbeda-beda. Tapi yang jelas kita punya kesamaan. Tampilan akhlak kita haruslah paling sempurna dalam pengertian prosesnya. Meski harus kita sadari bahwa di antara kita memang berbeda kemampuan. Kemampuan bahasa, kemampuan bahasa tubuh di dalamnya. Di antara kita memang tak ada yang sama. Laisu sawa. Nggak ada yang sama. Dalam hal apapun. Oleh karena itu, ada hadis yang memperkuatnya. Yang bunyinya, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Kalau kalian melakukan suatu perbuatan, lakukanlah dengan sempurna. Untuk bisa sempurna itu, Anda mesti tahu dulu yang Anda lakukan. Kemudian, idhah yang kedua dari An-Nabilusi ini. Al-haqiqah, hakikatnya, annal jamala hajatun asasiyatun fil insan. Hakikatnya, keindahan itu kebutuhan asasi bagi manusia. Contohnya, An-Nabilusi menyampaikan, wal insanu yartahu li baitin nadhif alwanuhu mutanasiqah. Orang itu senang, kerasan, lega pada rumah yang bersih, yang warnanya tertata dengan api. Nah, itulah pertanda bahwa al-haqiqah annal jamal hajatun asasiyah bagi manusia. Demikian, mudah-mudahan makin hari kita makin menyadari betapa keindahan itu menjadi kebutuhan yang selalu kita wujudkan. Mesti oleh Maslow misalnya, keindahan itu disebutnya sebagai secondary need, sebagai kebutuhan yang kedua. Primary need itu adalah seperti makan, minum, dan seterusnya. Tapi jangan lupa, keindahan pada saatnya ketika masyarakat sudah berbudaya tinggi, maka akan menjadi kebutuhan yang primer. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.